Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up? Gimana puasa hari ini? Masih pada semangat dong? Closer gimana puasa hari ini? Masih semangat dong harusnya? Wah, semangat banget dong karena udah mulai terbiasa nih puasanya nih. Jadi tetap harus semangat, Sa. Nah makanya ya, biar tambah semangat, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia, semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up. Upgrade imanmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barusan kita sudah mendengarkan nih ayat suci yang dibacakan oleh Azhar. Jar, boleh dikasih tau gak tadi baca surat apa dan seperti apa maknanya? Oke, tadi gua membaca ayat Al-Baqarah ayat 45. Yang dimana di ayat ini, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu isinya, Sa. Nah ngomongin tentang sholat nih ya, pas banget ya. Di bulan Ramadan kali ini kan ada yang namanya sholat taraweh nih Jar. Tapi kira-kira keutamaannya seperti apa sih sholat tarawih itu sendiri? Oke, sebelum membahas keutamaan sholat tarawih nih San, gua mau tanya dulu nih sama lo nih. Sholat tarawih di tempat lo rokaatnya berapa, San? Di tempat gua ya banyak sih. Ada yang 11, ada yang 23. Tapi gua rata-rata 11 lah. Oh, nyering 11 ya? Iya 11 ya. Tapi lo tau nggak, di dekat rumah gua nih ada nih di daerah Ciledug, ada sholat tarawih 1 malam 1 juz. Waduh. Jadi 30 hari Ramadan itu hatam tuh imamnya. Gila nggak tuh? Nah, biar makin semangat sholat tarawihnya, tentunya harus tahu dong apa saja sih keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, sholat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan selama bulan Ramadan. Ibadah ini tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi juga mengandung berbagai keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya sholat 1 malam penuh. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid memberikan pahala yang berlipat ganda, seolah-olah kita telah melaksanakan sholat sepanjang malam. Keutamaan paling utama dari sholat tarawih adalah pengampunan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa barang siapa melakukan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hal ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah lalu. Dengan melaksanakan ibadah ini secara ikhlas, umat muslim dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tarawih juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar sesama umat Islam. Melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid menciptakan suasana kebersamaan dan saling mendukung dalam menjalankan ibadah. Hal ini sejalan dengan prinsip silaturahmi dalam Islam, di mana pertemuan antar jamaah dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan rasa persaudaraan. Selain itu, sholat tarawih juga menjadi ajang untuk berbagi ilmu melalui ceramah atau tausiah yang sering disampaikan setelah sholat. Dari segi kesehatan, sholat tarawih memiliki manfaat fisik yang tidak boleh diabaikan. Gerakan dalam sholat seperti rukuk dan sujud dapat membantu menjaga kebugaran tubuh. Aktivitas ini mirip dengan olahraga ringan yang dapat meningkatkan stamina dan kesehatan secara keseluruhan.
Selain itu, dengan fokus pada ibadah, pikiran menjadi lebih tenang dan stres dapat berkurang. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan melaksanakan sholat tarawih merupakan salah satu cara untuk meraih keberkahan tersebut. Dalam setiap rakaatnya, kita tidak hanya berdoa dan memohon ampunan, tetapi juga merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Dengan demikian, sholat tarawih bukan hanya sekedar ibadah ritual, tetapi juga merupakan momen refleksi spiritual yang mendalam. Dengan memahami keutamaan-keutamaan ini, diharapkan setiap muslim dapat melaksanakan sholat tarawih dengan penuh kesadaran dan kehusukan. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan-amalan baik seperti sholat tarawih. Masya Allah. Wah, ternyata banyak sekali ya keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan kali ini ya. Bahkan dalam hadis pun disebutkan, barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat ya Zara. Subhanallah, benar sekali San. Semoga setiap muslim yang melaksanakan sholat tarawih bisa mendapatkan keberkahan berlipat ganda di hidupnya. Amin. Nah tapi ya, ngomongin sholat tarawih berarti kan sudah dilakukan juga oleh para sahabat Rasul di zamannya ya. Apa aja sih kisah sahabat Rasul di bulan Ramadan kali ini? Nah, bener banget nih San. Di bulan Ramadan ini kita harus lebih upgrade lagi ilmunya. Betul banget. Biar tambah lagi pengetahuannya. Di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang kisah inspiratif sahabat Rasul di bulan Ramadan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Seperti janji kita di segmen sebelumnya nih, di bulan Ramadan apa aja sih kisah inspiratif dari para sahabat Rasul di zamannya? Oke, sebelum masuk pembahasan, gua mau tanya lagi nih sama lu, San. Iya. Lu tahu siapa saja sahabat Rasul? Yang lu tahu aja dah, San. Gue sih taunya dari ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terus juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh, sama Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga. Waduh. Nah kira-kira siapa lagi nih? Pasti banyak banget dong yang kisah inspiratif dari para sahabat Rasul di zamannya ya. Nah, itu juga bagus, San. Sebenarnya sahabat Rasulullah itu ada banyak banget. Dan dari banyaknya sahabat itu, kisah mereka selalu penuh inspirasi dan pelajaran berharga, San. Nah iya juga ya, pasti ada kisah-kisah yang bisa memotivasi kita buat jalanin Ramadan dengan lebih semangat nih. Wah seru banget nih, kalau dikupas lebih dalam kita pasti bisa lebih pelajarin berapapun pentingnya atau berapa pentingnya pelajaran-pelajaran di zaman Rasul tentang bulan Ramadan kali ini ya. Oke, bener banget San. Biar kita dan Sobat Level Up semua tahu lebih banyak kisah inspiratif dari sahabat Rasulullah, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah dan keutamaan, di mana para sahabat Rasulullah SAW menunjukkan keteladanan yang menginspirasi dalam menjalani ibadah puasa. Salah satu kisah inspiratif datang dari Qais bin Sirmah, seorang sahabat yang dikenal karena ketaatannya. Ketika menjalani puasa pertama kali, Qais bekerja sebagai tukang kebun di sebuah kebun kurma. Dalam kesibukannya, ia tidak sempat makan atau minum saat sahur dan akhirnya pingsan di tengah pekerjaannya. Kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya sahur yang kemudian diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 187 yang menekankan bahwa sahur adalah bagian dari ibadah puasa. Para sahabat lainnya juga merasakan keistimewaan bulan Ramadan dengan semangat beribadah yang tinggi. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan amal soleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu." Hadis ini menggambarkan betapa besar peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umatnya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan selama bulan suci ini. Salah satu kisah lain yang menonjol adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan kedermawanannya. Di bulan Ramadan, Abu Bakar tidak hanya berpuasa, tetapi juga mengumpulkan harta miliknya untuk disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia percaya bahwa puasa adalah kesempatan untuk berbagi dan menunjukkan kepedulian kepada sesama. Dalam setiap harinya, setelah berbuka puasa,
Ia sering memberikan makanan kepada fakir miskin yang mencerminkan betapa pentingnya berbagi di bulan penuh berkah ini. Selain itu, Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW, juga menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan ibadah puasa. Ia bahkan telah berpuasa meskipun berada di medan perang dan selalu berusaha memberikan contoh baik kepada sahabat-sahabat lainnya. Kesabaran dan keteguhan hati Ali bin Abi Thalib dalam menjalankan ibadah mencerminkan komitmen terhadap ajaran Islam. Di sisi lain, puasa juga mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri. Para sahabat memahami bahwa menahan hawa nafsu selama Ramadan bukan hanya tentang tidak makan dan minum, tetapi juga tentang meningkatkan kesadaran spiritual dan introspeksi diri. Mereka memanfaatkan waktu ini untuk merenungkan tujuan hidup dan memperbaiki diri sebagai hamba Allah. Di penghujung bulan Ramadan, Rasulullah SAW dan para sahabat merasakan kesedihan karena akan berpisah dengan bulan suci ini. Mereka sangat merindukan momen-momen penuh berkah yang hanya datang setahun sekali. Dalam suasana haru tersebut, mereka berdoa agar dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Rasulullah SAW selama bulan Ramadan ini mencerminkan dedikasi mereka dalam beribadah dan berbagi dengan sesama. Melalui teladan mereka, kita diajak untuk menghargai setiap detik di bulan suci ini dengan meningkatkan kualitas ibadah serta kepedulian sosial kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah ini dan menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Masya Allah. Wah, banyak banget ya kisah inspiratif dari para sahabat Rasul di bulan Ramadan kali ini nih. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi. Semuanya benar-benar mencerminkan dedikasi mereka selama beribadah di bulan Ramadan ya, Jar. Oke, benar sekali, San. Semoga dari cerita-cerita sahabat Rasulullah yang inspiratif tersebut menjadikan Ramadan kita sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik, San. Nah, tapi ngomongin puasa ya, pasti banyak nih Gen Z di luar sana yang udah bikin plan buat bukber nanti ya, Jar ya. Tapi ada gak sih tips biar jadwal bukber kita nggak bentrok nih sama jadwal ibadah nanti? Nah, ini nih pas banget nih. Ada istilah bukber doang tapi kagak sholat maghrib. Nah, itu tuh. Biar Aduh. kagak dibahas kayak gitu ya, biar nggak dicap seperti itu. Di segmen selanjutnya kita akan membahas tips bukber agar tetap fokus ibadah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Jar, gimana nih? Lu udah bikin plan buat bukber belum? Udah dong, kan nanti bukbernya bareng lu, San. Iya juga ya. Tapi setiap bukber nih, gue suka bingung nih. Membagi waktu antara kita lagi makan bukber sama ibadah maghrib nanti tuh. Waduh, bener banget di sana nih. Kadang kita terlalu asik ngobrol sama temen-temen. Iya. Tahu-tahu waktu sholat udah meleset aja ya. Betul banget tuh. Padahal inti dari Ramadan ini kan intinya adalah ibadah. Ibadahnya. Ya. Nah, jangan sampai cuma fokus makan doang, terus lupa sholat maghribnya, apalagi sholat tarawihnya juga. Aduh. Iya Jar ya. Kadang kalau kita suka lagi asik ngobrol bareng temen nih, itu kita udah kenyang terus udah males gerak gitu maksudnya. Itu jadi ketinggalan maghribnya gitu ya. Nah, San, makanya itu dia yang harus kita atur biar bukber gak cuma jadi ajang kumpul-kumpul doang. Bener banget tuh. Tapi juga tetap bisa menjaga ibadah, kita harus bisa seimbang antara silaturahmi Iya. dan ibadah Dan juga. ibadah. Betul banget Jar, karena tujuan utama puasa itu kan untuk meningkatkan ketakwaan ya. Jadi jangan sampai malah jadi ajang lupa ibadah gitu. Apalagi gue juga bingung nih gimana caranya ya biar bisa bukber tetap fokus nih. Ada gak sih tipsnya? Nah, tenang San, buat Iya. sobat level up semua, biar acara bukbernya nggak cuma seru tapi juga berkah, langsung saja yuk kita simak tips bukber agar tetap fokus ibadah. Simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah dan kesempatan bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Saat berbuka puasa, yang dikenal sebagai bukber, seringkali menjadi momen berkumpul dengan keluarga dan teman. Namun untuk memastikan bahwa momen ini tetap fokus pada ibadah, ada beberapa tips yang dapat diikuti. Pertama, penting untuk mempersiapkan makanan berbuka yang sehat dan bergizi. Menghindari makanan berlemak dan berat sangat penting, karena akan membantu menjaga energi dan fokus saat melaksanakan ibadah setelah berbuka. Sebaiknya, pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, dan serat, agar tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang.
Setelah berbuka, sebaiknya tidak langsung melanjutkan aktivitas berat. Luangkan waktu sejenak untuk berdoa dan bersyukur atas makanan yang telah diberikan. Ini adalah kesempatan untuk merenungkan makna puasa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan yang manis. Jika tidak ada, maka dengan air, karena sesungguhnya air itu suci." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya memulai berbuka dengan cara yang baik dan penuh kesadaran. Selanjutnya setelah berbuka dan melaksanakan sholat maghrib, penting untuk menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran atau melakukan ibadah lainnya sebelum melanjutkan kegiatan sosial atau makan malam bersama keluarga. Dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa ibadah tetap menjadi prioritas utama selama bulan suci ini. Selain itu, menjaga komunikasi dengan keluarga dan teman saat berbuka bersama juga bisa dilakukan dengan cara yang positif, seperti berdiskusi tentang pengalaman ibadah selama Ramadan atau membahas rencana untuk meningkatkan amalan di bulan suci Ramadan ini. Mengatur waktu juga merupakan kunci dalam menjaga fokus ibadah saat bukber. Setelah berbuka dan sholat maghrib, sediakan waktu untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih. Jika memungkinkan, lakukan sholat tarawih di masjid bersama jamaah lain untuk mendapatkan keberkahan lebih. Hal ini juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas muslim. Selain itu, penting juga untuk menjaga kesehatan fisik selama bulan Ramadan. Meskipun sedang berpuasa, tetaplah aktif dengan melakukan olahraga ringan menjelang buka puasa atau setelah tarawih. Aktivitas fisik seperti jalan santai atau yoga dapat membantu menjaga stamina dan kebugaran tubuh. Jangan lupakan juga pentingnya istirahat yang cukup. Tidur yang cukup akan membantu menjaga energi dan konsentrasi kita saat menjalani aktivitas sehari-hari selama bulan Ramadan. Dengan mengatur pola tidur dan istirahat secara baik, kita dapat menjalani ibadah dengan lebih khusyuk. Selain itu, ngabuburit juga bisa dimanfaatkan untuk merencanakan atau mempersiapkan menu berbuka yang sehat dan bergizi. Menyiapkan hidangan berbuka dengan memperhatikan keseimbangan nutrisi akan membantu tubuh tetap bertenaga selama berpuasa. Selain itu, memasak bersama keluarga bisa menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Bagi yang memiliki hobi berkebun atau merawat tanaman, ngabuburit bisa menjadi waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran dengan aktivitas di alam. Menyiram tanaman, merapikan kebun, atau sekedar menikmati suasana sore hari di halaman rumah dapat memberikan ketenangan dan meningkatkan rasa syukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini juga bisa menjadi refleksi diri tentang pentingnya merawat lingkungan dan menjaga keseimbangan alam. Selain itu, ngabuburit juga bisa diisi dengan kegiatan sosial yang lebih luas, seperti mengikuti kegiatan komunitas atau bergabung dalam gerakan kebaikan. Misalnya berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk mereka yang membutuhkan, membantu membersihkan masjid, atau menjadi relawan kegiatan amal. Dengan begitu, waktu menjelang berbuka puasa tidak hanya dihabiskan dengan menunggu, tetapi dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Dengan menerapkan tips-tips tersebut, diharapkan setiap individu dapat menjalani bukber dengan tetap fokus pada ibadah dan menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu yang penuh makna serta keberkahan. Semoga setiap usaha kita dalam beribadah selama bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah gini dong, kan gue jadi tahu ya cara biar gue bisa tetap bukber sambil kumpul-kumpul bareng teman juga ya. Jadi kita bisa fokus beribadah juga nih. Biar nggak dibilang lagi tuh bukber doang tapi kagak sholat. Ya itu tuh. Bener banget Isan, semoga setiap individu bisa menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu yang penuh makna. Serta keberkahan juga San. Jadi ingat nggak apa-apa bukber, yang penting sholat maghrib. Subhanallah, aduh nggak kerasa ya, kita sudah di penghujung acara nih. Buru-buru banget. Kenapa emang? Seperti biasa dong, kasih kata-kata dulu buat Sobat Level Up. Oh iya kata-katanya, aduh. Udah ada belum? Belum ada. Aduh. Ada. Udah ada? Udah ada. Nah, ditungguin nih. Keburu buka ntar. Aduh, bentar lagi ya. Iya. Ayo buru. Oke, kata-kata hari ini San. Cinta itu buta, tapi cinta tahu mana mobil, mana motor. Waduh, bisa dong. Gak jelas banget sih. Tapi gak apa-apa, itu dia untuk kata-kata hari ini. Jangan lupa saksikan terus Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Saya Azhar. Dan saya Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.